Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang harta yang tak ternilai harganya, yakni ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai ilmu dan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat ini merupakan rezeki yang terutama, yang paling tinggi nilainya. Mari kita simak hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Artinya, ya Allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ya Allah, ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku. Ya Allah, limpahkanlah rezeki ilmu yang bermanfaat bagiku. Hadis riwayat Imam Nasai dan Hakim. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya hal yang bisa menjadikan kita iri kepada orang lain selain amal soleh dan ibadah, yakni kita boleh iri dengan adanya ilmu yang dimiliki oleh saudara kita atau orang lain. Yang kedua, bahasanya Rasulullah dan para nabi tidak meninggalkan harta benda kepada kita umatnya, tetapi meninggalkan ilmu pengetahuan, meninggalkan tuntunan dan keteladanan, yang semuanya merupakan bagian daripada ilmu yang bisa kita manfaatkan. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu dari para nabi dan para rasul, dari apa yang telah dituntunkan, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, pernah kita sekalian dihadapkan pada kenyataan, yakni pada Perang Dunia Kedua, ketika itu Jepang berniat menguasai Asia, berhadapan dengan sekutu. Apa yang terjadi di tahun 45 sebelum Indonesia merdeka? Sekutu karena membalas serangan Jepang di satu tempat, Jepang dirasa telah memporak-porandakan pasukan sekutu, kemudian membuat sekutu marah, sehingga muncullah keputusan untuk membombardir negara Jepang pada waktu itu. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi 2 bom oleh sekutu, bom atom, sehingga ratusan ribu rakyat Jepang tewas sebab peristiwa tersebut. Kemudian Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, pemimpin tertinggi Jepang, bertanya pada para jenderalnya, apa yang ditanyakan? Berapa guru yang masih tersisa dari rakyatnya yang terkena bom, kemudian ratusan ribu tadi yang menjadi korban. Para jenderal menjawab bahwasanya mereka siap melindungi kaisar tanpa para guru. Kaisar Hirohito bertanya, berapa para guru yang tersisa? Jenderalnya menjawab apa? Kaisar, kami siap melindungi kaisar tanpa para guru. Karena mereka ahli strategi, ahli perang. Namun, Kaisar Hirohito dengan tegas menjawab, kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, namun kita tidak tahu bagaimana membuat bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak belajar, bagaimana kita bisa mengejar mereka?
tegas Kaisar Hirohito menyatakan bahwasanya kita perlu belajar supaya bisa mengejar ketertinggalan teknologi dibandingkan sekutu yang telah menjatuhi mereka dengan bom yang sangat dahsyat. Sehingga setelah 79 tahun semenjak peristiwa itu, 45, apa yang terjadi? Jepang menjadi negara pembelajar yang sangat cepat. Guru-guru ini dimotivasi, difasilitasi, diberikan kesejahteraan hidupnya, sehingga kemajuan bidang teknologi, informasi, sarana transportasi jauh melampaui negara manapun di dunia ini. Sejalan dengan kisah itu tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat, maka inilah satu-satunya perkara yang Allah perintahkan kepada para nabi untuk meminta kepadanya. Jadi ini perintah Allah kepada para nabi, dan nabi pun meninggalkannya kepada kita supaya kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, ilmu pengetahuan, teknologi. Perintah Allah, perintah para nabi, yang ini sangat bermanfaat kepada kita sekalian. Yang keempat, Allah berjanji dalam Al-Quran akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi sudah semestinya kita pun berlomba-lomba, di antaranya perintah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, inilah berlomba-lomba di dalam meninggikan ilmu pengetahuan kita, memiliki ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sumber segala ilmu sesungguhnya. Sehingga kita jika ingin menambah ilmu, maka kita harus berdoa, memohon pada yang memiliki ilmu, zat sumber segala ilmu pengetahuan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu, kalau ingin menambah ilmu pengetahuan kita yang bermanfaat, ingin bertambah ilmu pengetahuan kita yang tinggi, kita perlu membaca doa ini. Sehingga Allah pun ridho memberikan jalan, berikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita dan masyarakat kita. Yang kelima, inilah saudara-saudara muslimin dan muslimat dimana berada, indahnya agama Islam. Senantiasa mengajarkan tentang doa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Doa untuk diberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah Allah berikan. Doa supaya diberikan rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Sampai 3 kali, ilmu bermanfaat, rizki ilmu yang bermanfaat, dan kemanfaatan atas ilmu yang telah Allah berikan. Ilmu, ilmu, ilmu. Ini betapa pentingnya. Dalam satu hadis ada 3 kalimat tentang ilmu, yakni diberikan kemanfaatan atas ilmu yang telah Allah berikan, diberikan bertambahnya ilmu pengetahuan, dan diberikan rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa senantiasa, Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah rezeki berupa ilmu yang bermanfaat untukku. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Berikanlah rezeki ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.